Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, sehat selalu buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS ya, DNS. Nah, sebelum itu kita harus tahu ya, DNS itu apa ya. Nah, DNS itu Domain Name Service ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, atau itu adalah layanan nama domain. Nah, kemudian apa itu domain? Ya, kita harus tahu ya. Kita harus tahu domain itu sendiri apa sebenarnya sih ya. Ya, domain adalah alamat sebuah website. Jadi domain adalah alamat sebuah website ya. Di sini contoh ada google.com dengan IP sekian, kemudian ada facebook.com dengan IP sekian, ada ibm.com dengan IP sekian, dan lain-lain. Masih banyak sekali domain-domain yang tersimpan di server ya. Kemudian kenapa kok harus ada di sini google.com? Ada IP-nya 172.217.9.206 ya. Gini, kita akan bahas ini ya. Oke, sekarang google.com ya. Google.com ini adalah sebuah shortcut ya. Ini hanya shortcut saja tanpa ada IP ya. 172.217.9.206 ini tidak akan bisa kita akses ya. Ya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mempermudah atau memudahkan dalam mencari sebuah alamat ya. Ini dia. Contohnya kalau kita tidak terjemahkan ya, mencari google.com, kita harus mengetik dulu ya, 172.217.9.206. Nah, di sini baru kita klik, baru akan muncul dashboard Google. Nah, sehingga angka ataupun menghafal nomor atau numeric IP ini sangat susah. Sehingga diberilah shortcut yaitu google.com ya. Sehingga yang terkenal bukan IP-nya google.com itu, tapi shortcutnya google.com. Baik ya. Ya, sedangkan ini penomorannya, numeric-nya ini adalah alamat yang diterjemahkan oleh shortcut. Ya, shortcutnya ini alamatnya ini sebenarnya ditunjuk ini ya, yang ditunjuk alamatnya. Jadi begitu. Ya, begitu juga dengan facebook.com, ibm.com dan lain-lain ya, seperti itu. Ya, kita contohkan. Ini contoh di sana ada terlihat dua orang ya, sedang sama-sama memegang HP ya. Yang satu ini namanya adalah Jonathan, kemudian yang satu lagi namanya adalah Sri Soleha. Jonathan dan Sri Soleha ini ingin berkomunikasi, terhubung menggunakan satu HP dengan satu HP-nya yang lagi. Ya, di sini jika ya masing-masing menyimpan kontak ini hanya namanya saja, maka satu sama lain ini tidak akan bisa berkomunikasi. Si Jonathan sama Sri Soleha tidak akan bisa berkomunikasi jika mereka menyimpan kontak itu dengan namanya saja ya. Kita kan ketika menyimpan HP kan kita harus tahu nomornya ya. Jika kita cuma nulis namanya tentu tidak bisa ya kan. Begitu ya. Kita save kontak, misalkan ini kita save dengan kontak Jona, yang ini kita save kontaknya dengan nama Soleha ya. Ini udah di save, namun kontaknya saja shortcutnya tadi ya, sama dengan Google tadi. Nah, ini masih belum bisa berkomunikasi. Karena apa? Halaman yang dituju tuh belum jelas, masih shortcut di sini. Nah, kemudian akan tetapi jika masing-masing ya, si Jonathan dan Sri Soleha ini menyimpan kontak tersebut bersama dengan nomornya ya. Ini si Jona nomornya sekian, di save. Kemudian Sri Soleha diberi nama Soleha dengan nomor sekian. Nah, jika disimpan bersama dengan nomornya, maka masing-masing akan bisa saling berkomunikasi ataupun terhubung ya, si Jona sama si Soleha, jika mereka menyimpan atau menge-save kontaknya dengan nama dan nomornya
ini Sri Sulaya juga nama-nama, maka mereka akan bisa saling berkomunikasi ataupun terhubung. Itu ya contohnya ya, seperti halnya google.com dengan IP tadi ya, jika belum paham. Nah, kemudian selanjutnya next kita harus tahu ya, domain itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu nama domain ya. Di sini contohnya ada google.com, youtube.com, facebook.com, tokopedia.com dan lain-lain, masih banyak sekali, ada Shopee, ada IBM, macam-macam, masih banyak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada ekstensi domain ya. Ekstensi domain itu seperti apa sih ya? Itu adalah akhiran ini ya, akhirnya dari sebuah domain ini. Ada .com, ada .net, ada .co, ada .co.id, macam-macam, masih banyak sekali yang lainnya ya. Nah, ini biasanya digolongkan berdasarkan keperluan ya. Ada .com, ada .net, ada .co.id, berdasarkan bisnis, berdasarkan promosi, macam-macam. Kemudian fungsi domain itu sendiri untuk apa sih? Ya, fungsinya yaitu untuk mempermudah kita ataupun pengguna dalam mencari atau mengakses sebuah website ya. Ini dia fungsinya domain, untuk mempermudah. Kemudian sedangkan IP address ya, IP address itu sebenarnya adalah alamat website, namun kita sebagai pengguna pasti lebih mudah mencari sebuah website menggunakan bahasa sesuai dengan yang kita pahami ya, yang sudah kita terjemahkan tadi, ketimbang dengan namrek ataupun IP tadi ya. Itu dia yang mana harus kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Kalau kita coba mencari google.com tanpa harus nyari 172 dan seterusnya, ini akan lebih mudah daripada menulis dengan IP-nya tadi. Oke, itu ya. Kemudian cara kerja DNS secara umum itu seperti apa sih ya, kita juga harus tahu kenapa cara kerjanya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada pengguna ini ingin mengakses Google misalkan. Oke. Nah, prosesnya nanti dari pengguna menuju ke DNS, menuju ke servernya, kemudian balik lagi, baru dimunculkan di pengguna yang dicari tadi ya. Gini, lebih detailnya lagi. Pengguna ini ingin mencari google.com ya, mengetik google.com. Jika mungkin kalau sudah biasa kita membuka browser, akan sangat mudah mengakses google.com. Tapi kalau jika dia baru atau instalan baru, pasti dia akan agak lambat sedikit karena dia ada proses perjalanannya ya. Ini contoh, si A ingin mengakses google.com. Nah, di sini ketik google.com, dipanggil lah. Seperti apa sih? Dikirimlah google.com ini ya ke DNS ya. Apa sih tadi DNS? Yaitu tempat penyimpanan banyak data atau domain ya. Di DNS ini banyak sekali ya penyimpanannya data atau domain ya, bukan hanya google.com aja ya. Di situ ada yahoo.com, ada facebook.com, ada google.com dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Namun karena si pengguna ini pengen mencari google.com, maka di DNS ini dicarikanlah google.com. Oh iya, ada google.com. Kemudian setelah ada, dikirimlah ke servernya google.com ini, dikirimlah ke servernya Google ya. Hey Google, nih ada yang memanggil kamu, mencari kamu nih, gitu ya, di server ini. Nah, kemudian google.com ini, oh iya, baiklah kalau gitu saya kirimkan dashboard ataupun halaman saya. Ya, dia akan nyari apa di sini, saya beritahu dinahnya. Oke, setelah dari sini ya, setelah dari Google ini menampilkan dashboard yang dikirim DNS dan user, sini akan menampilkan dashboard yang dikirim ke DNS. Baik, saya kirim lah, dikirim ke DNS, lalu diberikanlah pada si pengguna. Nah, disinilah nanti akan muncul dashboard yang dicari ya. Begitu ya cara kerja DNS secara umum ya. Jadi semoga kita bisa memahaminya. Kadang ada
apa namanya, keterlambatan kalau pertama baru install ataupun laptop baru ataupun HP baru, itu wajar karena masih proses pencarian. Akan tetapi jika sudah sering browsing, maka otomatis dia akan langsung ya cepat. Baik, mungkin segitu ya mengenai DNS. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih saya ucapkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat selalu, sehat selalu, dan sukses selalu buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.